Video operasi Frontend. Penguji kulit pintar A3. 1. Menyalakan. Dari kiri ke kanan, perangkat ini memiliki 2 port USB, port kabel input HDMI High Definition, port Ethernet, port daya, dan sekelar daya. Pertama, sambungkan kabel daya ke port daya. Kemudian, masukkan pembuat gambar mikroskopik genggam ke port USB. Terakhir, nyalakan sekelar daya dan tunggu perangkat melakukan booting. 2. Menghubungkan ke Wi-Fi. Pertama, geser ke bawah dari atas layar, lalu tekan dan tahan ikon Wi-Fi untuk membuka halaman pengaturan Wi-Fi. Pilih jaringan Wi-Fi dengan sinyal paling kuat. Masukkan kata sandi, lalu ketuk sambungkan. 3. Mengaktifkan perangkat baru. Setelah jaringan terhubung, kembali ke layar beranda. Buka aplikasi Skin Center. Sebelum penggunaan resmi, login dengan email Anda untuk mengaktifkan aplikasi. Harap perhatikan untuk keluar mode percobaan dengan segera, karena catatan analisis kulit di mode percobaan hanya disimpan selama beberapa jam. Pilih mode uji coba untuk masuk ke halaman beranda. Setelah masuk halaman beranda, Anda akan melihat carousel di atas dan diikuti oleh arus pedoman wajib. Dibaca untuk penyalaan, video petunjuk, dan video fungsi. Klik tombol pengaturan di sudut kanan paling atas untuk penyesuaian parameter dan tampilan perangkat saya. Ketuk tombol tas kulit pintar di bawah untuk mengambil foto wajah. 4. Buat file baru. Ketuk tas kulit pintar di bawah untuk masuk halaman manajemen file. Ketuk buat file baru. Masukkan nama pengguna, pilih jenis kelamin, masukkan usia, lalu nomor telepon yang benar. Ketuk simpan untuk menyelesaikan. Profil yang baru dibuat akan muncul di atas halaman manajemen file. Ketuk kotak pencarian di atas untuk dengan cepat menemukan pelanggan dengan mencari nama atau nomor telepon pelanggan. Ketuk profil pelanggan yang baru dibuat, dan Anda dapat mengedit informasi pribadi pelanggan di sebelah kiri, di kanan. Anda akan menemukan analisis perbandingan yang menganalisis dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah perawatan pelanggan. 5. Fotografi 3D. Ketuk mulai tas kulit untuk membuka halaman pengambilan gambar. Selama pengambilan gambar, sejajarkan garis tengah dengan pangkal hidung. Instruksikan subjek untuk menutup matanya. Meletakkan dagu di bantalan dagu dan dahinya di bantalan dahi. Ketuk wajah positif untuk memulai. Setelah mengambil gambar wajah positif, 5 gambar akan muncul cahaya putih, polarisasi negatif, polarisasi positif, work legal, dan UV. Ketuk pipi kiri untuk membuka halaman pengambilan wajah sebelah kiri. Subjek harus menggerakkan kepalanya 45 derajat ke kanan, memaparkan sisi kiri wajahnya. Pastikan sedikit sisi kanan tetap terlihat, agar sistem dapat mengenali wajah. Jika pengambilan gambar wajah kiri tidak diperlukan, ketuk menyelesaikan. Setelah mengambil gambar pipi kiri, 5 gambar akan muncul cahaya putih, polarisasi negatif, polarisasi positif, work legal, dan UV. Ketuk pipi kanan untuk membuka halaman pengambilan wajah sebelah kanan. Subjek harus menggerakkan kepalanya 45 derajat ke kiri, memaparkan sisi kanan wajahnya. Pastikan sedikit sisi kiri tetap terlihat agar sistem dapat mengenali wajah. Jika pengambilan gambar wajah kanan tidak diperlukan, ketuk menyelesaikan. Setelah mengambil gambar pipi kanan, 5 gambar akan muncul cahaya putih, polarisasi negatif, polarisasi positif, work legal, dan UV. Ketuk menyelesaikan untuk masuk halaman konten lembab kulit. 6. Konten lembab kulit. Halaman konten lembab kulit mengukur dahi, pipi kiri, pipi kanan, dan dagu secara terpisah. Ambil pembuat gambar mikroskopik. Genggam sesuai dengan petunjuk suara. Pastikan 2 probe logam menyentuh kulit dengan baik. Kemudian ketuk tombol tas untuk
Membaca nilai kelembapan. Catatan, jika probe metal tidak bersentuhan sepenuhnya dengan kulit, layar akan menampilkan pesan gagal membaca. Kelembapan, harap sesuaikan, kemudian coba lagi. 2 tombol di pembuat gambar genggam. Tidak berkaitan dengan analisis kelembapan. Jika terjadi kesalahan, cukup ketuk jelas. Jika Anda tidak ingin mengukur kandungan kelembapan kulit, ketuk melompati. Setelah pengukuran selesai, ketuk kirim untuk melanjutkan ke unggahan gambar dan halaman analisis. Kecepatan unggahan tergantung pada koneksi jaringan. Setelah unggahan dan analisis selesai, halaman akan secara otomatis diarahkan ke halaman tampung gambar. 7. Tampung gambar. Setelah unggahan dan analisis selesai, sistem akan menghasilkan 8 gambar. Cahaya putih, polarisasi negatif, polarisasi positif, multiplicate UV peta, pigmen merah, peta coklat, dan peta putih. Jika pipi kiri dan pipi kanan diambil gambarnya, Anda bisa mengetuk tombol yang sesuai di kanan bawah untuk beralih di antaranya. Ketuk tombol fitur yang berbeda di bilah horizontal di bawah layar untuk beralih antara fitur-fitur deteksi yang sesuai. 8. Kadar air kulit. Halaman kadar air kulit akan menunjukkan nilai kelembapan dahi, pipi kiri, pipi kanan, dan dagu. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Ketuk melaporan detail di bawah untuk masuk ke antarmuka. Bagian pertama adalah analisis masalah. Dan analisis masalah yang berbeda akan muncul di level yang berbeda. Bagian selanjutnya merupakan saran perawatan kulit harian yang dibagi menjadi 3 aspek di rutinitas perawatan kulit setiap hari dan gaya hidup. Bagian selanjutnya adalah rekomendasi program dan rekomendasi program yang berbeda akan muncul di level yang berbeda. Ketuk gambar mini untuk memperbesar atau memperkecil untuk melihat gambar. Lalu ketuk teks di sisi kanan gambar. Mini untuk melihat detail produk. Ketuk lebih melihat rekomendasi produk pada 5 level, A, B, C, D, dan E. Pedagang dapat masuk atau mengubah produk dan proyek yang disarankan sesuai dengan URL backend. Setelah mengetuk tombol kembali, pindai kode QR di bawah dengan ponsel Anda untuk melihat dan mencetak laporan H5 seluler. 9. Pemeriksaan dangkal. Halaman pemeriksaan dangkal dapat menganalisis 8 indikator kulit. Bagian pertama adalah halaman sebum. Dengan menggunakan sinar polarisasi positif, sekresi sebum di permukaan kulit dapat dianalisis. Algoritma menyoroti area dengan sekresi sebum berlebihan dalam fluoresens kuning, memberikan tampilan distribusi sebum pada wajah yang lebih jelas. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian kedua adalah halaman pori-pori. Pada sinar polarisasi negatif, permukaan kulit dapat diperiksa untuk pori-pori yang diperbesar. Algoritma menggelapkan area dengan pori-pori yang diperbesar, menjadikannya lebih terlihat dan lebih mudah untuk diidentifikasi pada wajah. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ketiga adalah halaman komedo hitam. Pada sinar polarisasi negatif, komedo di zona T disebabkan oleh pori-pori yang dipenuhi. Sebum dapat diamati. Algoritma menggelapkan area dengan komedo, menjadikan distribusi komedo di hidung lebih jelas. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian keempat adalah halaman pigmen superficial.
Area ungu mewakili titik pigmentasi. Wajah yang terdeteksi oleh algoritma diuraikan dengan kurva poligonal. Deteksi ini menghindari mata dan bibir untuk mengurangi interferensi dari bulu mata dan rambut di sekitar bibir. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian kelima adalah halaman. Bintik-bintik campuran. Gambar bintik-bintik campuran menampilkan titik pigmentasi pada permukaan kulit. Pada sinar polarisasi negatif, distribusi titik campuran terlihat dan algoritma menyoroti titik pigmentasi wajah dengan blok warna coklat. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian keenam adalah halaman jerawat. Pada sinar polarisasi negatif, distribusi jerawat pada kulit dapat diamati. Algoritma menandai area jerawat dengan lingkaran biru. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ketujuh adalah halaman penghambat kulit. Gambar penghalang kulit menampilkan masalah kulit berwarna merah dan distribusi kapiler yang pecah-pecah. Pada sinar polarisasi negatif, kesehatan. Penghalang kulit dapat diamati. Area kemerahan menunjukkan penghalang kulit yang rusak, yang mana dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai sensitivitas dan radang kulit. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ke-8 adalah halaman keriput. Gambar keriput menunjukkan tekstur kulit yang kasar. Pada sinar polarisasi negatif, tekstur permukaan kulit dapat diamati. Algoritma mengidentifikasi keriput pada wajah dan menandai 5 area kerutan pada kulit. Garis dahi, garis hidung dorsal, garis di sekitar mata, garis kerutan tawa, dan lipatan nasolabial dengan garis hijau pendek. Semakin garis tidak berlanjut, makin kasar kulit. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. 10. Pemeriksaan mendalam. Halaman pemeriksaan mendalam dapat menganalisis 8 indikator kulit. Bagian pertama adalah halaman porfirin. Titik fluoresens oranye merah mewakili distribusi porfirin. Porfirin merupakan metabolit dari mikroorganisme. Mikroorganisme wajah dari tubuh manusia. Utamanya dibagi menjadi jerawat, Propionibacterium dan Malassezia. 2 mikroorganisme dapat memperburuk jerawat. Ini dapat digunakan sebagai referensi untuk diagnosis jerawat. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian kedua adalah halaman pigmen dalam. Keseluruhan area hijau dari gambar mewakili sinar UV, sementara area biru adalah titik pigmentasi wajah yang diidentifikasi oleh algoritma diuraikan dengan kurva poligonal. Titik hitam atau bercak hitam atau coklat mewakili pigmentasi kulit. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai
Untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah, ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ketiga adalah halaman bintik coklat, keseluruhan warna coklat kulit. Utamanya mencerminkan warna kulit. Orang dengan warna kulit yang lebih gelap atau tingkat hemoglobin yang lebih tinggi cenderung menunjukkan pigmentasi yang lebih gelap. Area dengan pigmentasi yang lebih terkonsentrasi ditampilkan lebih padat dalam gambar. Halaman ini memiliki kursor geser yang memungkinkan perbandingan masalah pigmentasi kulit yang lebih jelas pada sinar polarisasi negatif dan sinar coklat. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian keempat adalah halaman peta panas pigmen. Peta panas pigmen memungkinkan Anda menampilkan distribusi pigmentasi kulit yang lebih mendalam. Algoritma mengidentifikasi distribusi pigmentasi pada wajah dan menampilkannya sebagai peta panas. Warna yang berbeda menunjukkan distribusi titik, tahi lalat, dan bekas luka pada sinar polarisasi negatif. Merah mewakili pigmentasi parah, kuning menunjukkan pigmentasi sedang, hijau menunjukkan pigmentasi ringan, dan biru mewakili kulit normal. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian kelima adalah halaman peta sensitivitas merah. Pada sinar polarisasi negatif, peta kemerahan menunjukkan warna merah dangkal pada kulit dan distribusi kapiler yang pecah. Kedalaman warna latar belakang terkait dengan warna kulit secara keseluruhan. Yang mana individu dengan hemoglobin yang lebih sedikit menunjukkan warna yang lebih cerah. Halaman ini memiliki kursor geser yang memungkinkan perbandingan masalah pigmentasi kulit yang lebih jelas pada sinar polarisasi negatif dan sinar merah. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian keenam adalah halaman pendeteksi suhu tubuh. Peta panas sensitivitas didasarkan pada distribusi kapiler subkutan, di mana area yang lebih sensitif cenderung memiliki konsentrasi kapiler yang lebih besar dalam sinar polarisasi negatif. Kemerahan dan jerawat yang terlihat menunjukkan area sensitif. Algoritma menggunakan warna yang berbeda untuk menampilkan berbagai tingkat sensitivitas dan distribusinya pada kulit. Merah menunjukkan radang parah, kuning menunjukkan radang sedang, hijau menunjukkan radang ringan, dan biru menunjukkan kulit normal. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ketujuh adalah halaman agen fluoresken. Agen fluorescence ditampilkan sebagai sinar biru cerah, seringkali dalam potongan besar. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ke-8 adalah halaman kolagen. Garis kecil putus berwarna putih dalam. Gambar menunjukkan hilangnya kolagen dan putusnya serat elastis. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa pipi kiri dan pipi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. 11. Prediksi kulit. Simulasikan status penuaan dan serat. Slider untuk menampilkan efeknya. 12. Pemeriksaan mikroskopis. Ambil mikroimager kulit genggam.
yang memiliki dua tombol. Tombol atas adalah untuk mengambil foto, dan tombol bawah beralih antar berbagai sumber sinar. Mikroimager kulit genggam memiliki 3 jenis sumber sinar: cahaya putih, cahaya terpolarisasi, dan sinar UV. Di sisi kiri atas layar, Anda dapat memilih area wajah yang berbeda untuk fotografi. Di sini, kami memilih hidung untuk pencitraan mikroskopik. Letakkan pembuat gambar genggam dengan kuat pada sayap hidung. Tekan tombol untuk beralih sumber sinar. Lalu tekan tombol ambil foto. Alihkan sumber sinar dan ambil foto lagi. Ulangi proses ini 3 kali untuk setiap sumber sinar. Setelah menyelesaikan pengambilan foto, ketuk kirim. Anda akan diarahkan ulang ke halaman catatan mikroskopik di mana Anda bisa mengetuk gambar untuk memperbesar dan memeriksa masalah kulit. Gambar cahaya putih mengungkap tekstur kulit dan tingkat minyak pada kulit. Cahaya terpolarisasi menunjukkan sensitivitas kulit dan folikel rambut yang tersumbat. Sinar UV menunjukkan titik fluorescence oranye merah, menunjukkan distribusi mikrobiota kulit. Terdapat 2 tombol di bawah layar. Tombol pemeriksaan mikroskopis untuk tes mikroskopik yang berulang, dan tombol analisis perbandingan untuk membandingkan efek sebelum dan sesudah perawatan kulit. 13. Diagram anatomi. Dengan menggunakan cahaya putih, cahaya terpolarisasi, dan sinar UV, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah kulit. Baik perbandingan horizontal dan vertikal tersedia, dan Anda bisa beralih antara pipi kiri dan kanan wajah dengan mengetuk tombol yang sesuai di bawah ini. 14. Pelaporan komprehensif, profil pribadi pelanggan, dan skor. Campuran ditampilkan di atas. Bagian pertama adalah gejala individu. Sebelah kiri adalah kandungan kelembapan, dan kanan adalah skor tunggal. Hanya yang memiliki skor di bawah 60 poin akan ditampilkan di bagian radar. Bagian kedua merupakan analisis perbandingan yang hanya dibandingkan dengan waktu terakhir. Jika Anda hanya mengambil gambar sekali, hanya bagian garis indikator tunggal yang ditampilkan, yang mana dibagi menjadi 5 level: A, B, C, D, dan E. Usap ke bawah untuk menampilkan analisis masalah, saran perawatan kulit harian, rekomendasi program, dan laporan H5 seluler dari 8 indikator deteksi dangkal dan 8 indikator deteksi mendalam. Ketuk tombol cetak pertama di sudut kanan atas untuk masuk halaman cetak, dan Anda dapat memilih ukuran kertas, warna tinta, arah kertas, baik untuk mencetak di kedua sisi, dan nomor halaman. Ketuk tombol unduh dokumen PDF di sebelah kanan untuk mengunduh versi elektronik laporan komprehensif. 15. Analisis perbandingan analisis. Anda dapat memilih gambar yang diambil di 2 waktu berbeda untuk membandingkan indikator kulit, memberikan gambaran yang jelas dari efek perawatan kulit, mendukung peralihan antara indikator masalah kulit yang berbeda, dan beralih antara gambar pipi kiri dan kanan. Antarmuka analisis komparatif memiliki 3 mode: mengukur, portret, dan 4 gambar. Mode 4 gambar memungkinkan beralih antara 4 indikator dan 4 waktu pengambilan gambar yang berbeda. Ketuk ikon pertama di sudut kanan atas halaman untuk kembali ke halaman beranda. Lalu ketuk ikon kedua untuk kembali ke halaman sebelumnya. 16. Pengaturan. Ketuk tombol pengaturan di sudut kanan atas halaman beranda untuk masuk halaman penyesuaian parameter dan perangkat saya. Parameter individu jika disesuaikan hasil tes. Lanjutan untuk pelanggan spesifik ini akan disesuaikan secara umum akan sejajar dengan penyesuaian yang dilakukan oleh pemilik toko. Ketuk profil pribadi pelanggan dan geser kursor untuk menyesuaikan satu nilai atau beberapa nilai pelanggan. E merupakan mode otomatis dan MT merupakan mode manual. Jika Anda ingin kembali ke nilai dalam mode AI, ketuk kembalikan pengaturan default di bawah. Parameter keseluruhan jika disesuaikan hasil tes. Lanjutan untuk semua pelanggan akan secara umum akan selaras dengan penyesuaian yang dilakukan oleh pemilik toko. Geser kursor untuk menyesuaikan
keseluruhan satu nilai atau beberapa nilai. I merupakan mode otomatis dan MT merupakan mode manual. Jika Anda ingin kembali ke nilai dalam mode I, ketuk. Kembalikan pengaturan default di bawah. Nonaktifkan parameter setelah menonaktifkan opsi parameter, fungsi penyesuaian akan dinonaktifkan. Semua data tes akan ditampilkan di data aktual pelanggan. Ketuk perangkat saya untuk melihat versi sistem, nomor seri, pengaturan bahasa, pembaruan versi baru, dan deteksi jaringan.